Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berbakti beribadah melalui online ini, dan saya bersyukur juga untuk hari yang bertepatan dengan memperingati Hari Ibu, Mother's Day. Kiranya Tuhan memberkati para ibu di tengah-tengah kita bersama. Mari kita mulai ibadah pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa. Ya Bapa di surga, kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memohon pertolongan dan anugerah karunia-Mu, bila firman-Mu ini boleh berbicara pada setiap hati nurani kami. Hamba-Mu, Kau urapi dia, di tengah-tengah keterbatasannya, Engkau pakai dia untuk boleh menjadi saluran berkat, hingga firman Tuhan ini boleh menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bersama-sama. Amin. Jemaat saudara-saudara yang kekasih, melalui khotbah hari ini yang terambil dari satu perikop, lanjutan pembahasan kita tiba pada Kolose pasal yang ke-1, ayat yang ke-24 hingga pasal yang kedua ayat yang ke-5. Sebelumnya saudara-saudara izinkan saya bertanya kepada setiap kita, apa yang terpenting dalam hidup ini? Apa yang terpenting yang bernilai bagi kita saudara sekalian? Mungkin ada yang berpikir kita bahwa yang terpenting itu adalah kekayaan atau kesuksesan. Mungkin ada orang berpikir juga yang terpenting adalah kepandaian ataupun kepintaran saudara. Mungkin juga ada orang berpikir bahwa yang terpenting adalah orang yang menjadi orang yang terkenal saudara-saudara. Orang yang cakap, orang yang cantik. Orang yang punya gelar tinggi, jabatan tinggi. Atau yang terpenting adalah hobi saya terpenuhi. Ataupun yang lain-lainnya saudara sekalian. Semuanya ini baik dan pada umumnya dicari oleh setiap orang saudara. Tetapi izinkanlah kita boleh berpikir bersama-sama pada pagi hari ini. Ada hal yang terpenting, yang amat terpenting dalam hidup kita ini. Yang tercatat di dalam satu bagian kitab Kolose di pasal 1 ini, ayat 24 hingga pasal 2 ayat yang ke-5. Saya meringkaskan ada satu hal, ada satu topik, ada satu pemikiran yang perlu kita renungkan, yaitu betapa pentingnya kita memikirkan hidup yang mengutamakan Tuhan. Hidup yang berpusatkan pada Allah, hidup yang berpusatkan pada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian kita akan diberkati dan penuh berkat hidup kita secara rohani. Saudara. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-28 Saudara sekalian, Paulus menuliskan di sana, dialah yang kami beritakan. Dialah di sini adalah yang dimaksud adalah Kristus. Kristus Yesus. Yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang yang kami ajari, kami nasihati dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Menarik sekali saudara-saudara, Paulus di sini berbicara tentang tugas utamanya, tugas yang terpenting dalam hidupnya adalah memberitakan tentang Kristus. Kristus pribadi Kristus. Memberitakan tentang karyanya Kristus. Memberitakan tentang pengampunannya yang ada di dalam Yesus. Memberitakan kepada satu tujuan yang jelas supaya setiap orang mendengarkan pemberitaannya dengan tepat dan benar, saudara. Sehingga dengan pemberitaan yang berpusatkan pada Kristus, maka bagi yang menerima akan mengenal Kristus secara pribadi. Bukan hanya mengenal saudara-saudara, tetapi percaya dalam hidupnya. Dan dia boleh bertobat menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jelas saudara-saudara, tugas Paulus di sini kalau kita perhatikan yaitu mengkhotbahkan atau mengajarkan, menasihatkan tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Saudara-saudara, tetapi kita perlu melanjutkan dalam satu perenungan ini saudara-saudara. Rupanya Paulus tidak hanya berhenti kepada berita pertobatan saja. Paulus tidak hanya mengajak kita untuk berhenti pada satu fase, satu tahap yaitu pertobatan sehingga kita selesai di sana, saudara. Tidak, saudara. Paulus menghendaki kita melanjutkan, mengarahkan kita agar kita boleh bertumbuh, bahkan kita boleh dewasa, disebutkan di sana boleh sempurna di dalam kehidupan ini.
Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tadi ayat yang ke-28 dikatakan, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menghadapi selalu konteks kehidupan di jemaat Kolose. Mereka yang saat itu sudah menerima Yesus dan hidup di dalam Kristus. Dan ada ajaran-ajaran yang mulai menggoyahkan imannya, menggoda hidupnya, menggeser imannya, saudara-saudara. Dan Paulus mengingatkan kembali, saudara, kehidupan kekristenan itu harus bertumbuh, bahkan semakin hari semakin dewasa secara rohani. Kesempurnaan ini dalam arti konsep kesempurnaan adalah kedewasaan di dalam rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, sempurna itu bukan artinya orang yang hidup tanpa celah. Sempurna itu bukan artinya hidup tanpa berbuat dosa lagi. Sempurna itu bukan berarti hidup tidak pernah berbuat kesalahan lagi. Bukan itu poin Paulus, saudara-saudara. Tetapi yang dimasukkan di sini, saudara-saudara, setiap jemaat, setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia boleh bertumbuh dewasa di dalam iman. Dan menggambarkan orang yang dewasa dalam iman itu hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa tandanya hidup yang berpusatkan, yang mengutamakan Kristus itu sebagai Tuhan? Saudara-saudara, dan surat Kolose ini saya memulai dengan ayat yang ke-24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara-saudara, yang pertama di sini disebutkan bahwa sebab dikatakan aku bersuka cita sekarang karena aku boleh menderita karena kamu. Paulus mengungkapkan satu kebenaran, saudara-saudara, dikatakan bersuka cita karena Kristus. Kenapa? Karena Kristus Paulus bersuka cita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus dalam penderitaannya karena Kristus adalah suatu kebanggaan hidupnya. Saudara. Adalah suatu yang sungguh-sungguh boleh membuat dia lebih bersuka cita, bahkan menyala-nyala dalam hidupnya. Karena ada faedahnya bagi jemaat. Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersuka cita oleh karena menderita karena Kristus. Sebab penderitaan Paulus ini, saudara-saudara, dapat menguatkan iman mereka, iman jemaat Tuhan. Dalam konteks ini adalah jemaat yang ada di Kolose. Saudara, kalau kita lanjutkan di pasal yang kedua ayat 1 dan 2, jelas di sana dikatakan, aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Dikatakan ayat yang kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang boleh dikatakan mengikut Yesus, mengikut Kristus. Kalau kita pahami di abad permulaan, abad pertama, saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen yang kita lihat dalam catatan-catatan sejarah, ada kehidupan yang penuh dengan penderitaan, mereka ada penganiayaan, ada hidup di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan, bagaikan hidup atau mati karena menghadapi permusuhan, saudara sekalian. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang menderita di sana. Tetapi pada saat Paulus ditangkap, bahkan dipenjarakan di Roma, menuliskan surat Kolose ini, menyaksikan bagaimana kehidupannya, imannya kepada Kristus, itu menjadi satu bukti bahwa dia mengikut Kristus, menjadi bukti bahwa dia berjuang sampai mati dan jemaat Tuhan dikuatkan. Bahkan banyak contoh lagi, saudara-saudara, bukan hanya Paulus yang menderita di sana. Para rasul pun menderita, saudara. Bahkan semua rasul sebagai martir karena menjadi saksi Kristus. Semua rasul. Termasuk Rasul Yohanes, dia pernah mengalami penganiayaan walaupun dia tidak mati martir, saudara.
Tetapi kehidupan para murid, para rasul, saudara-saudara, dipenuhi dengan penderitaan, tantangan, penganiayaan. Bahkan gereja mula-mula pun dicatat demikian. Dan yang kedua, saudara-saudara, dikatakan di sana, yaitu menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Saudara sekalian, kalimat ini sedikit membingungkan bagi kita mungkin. Seolah-olah penderitaan Kristus itu belum sempurna. Menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Apakah benar penderitaan Kristus itu masih kurang, saudara? Apakah ada yang kurang pada penderitaan Kristus? Tidak ada yang kurang, saudara-saudara. Bahkan Paulus pernah berkata korban Kristus itu sempurna dan tidak kurang. Namun kenapa Paulus berkata demikian? Kalau kita memperhatikan ada satu kalimat yang tidak boleh kita penggal dan kita tidak boleh tinggalkan. Yaitu ayat yang ke-24 ini mengatakan. Yaitu untuk tubuhnya yaitu jemaat. Kristus penebusannya sudah sempurna. Kristus menebus tubuhnya yaitu jemaat. Penebusan Kristus sempurna di atas kayu salib dan korban itu sempurna untuk gerejanya, untuk tubuhnya, saudaraku. Perlu kita pahami bahwa hubungan Kristus dan jemaat itu begitu intim, begitu dekat, begitu menyatu, saudara-saudara. Kristus adalah kepala gereja dan kita tubuhnya. Saudara-saudara, sehingga kita bisa memahami saudara-saudara bagaimana pada waktu Paulus, pada waktu perjalanan ke Damsyik, pada waktu dia berjalan ke Damsyik mendapat penampakan di hadapan Kristus. Dan pada waktu dia melihat penampakan Kristus di sana, saudara-saudara, Yesus berkata, Kristus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu saudara sekalian, ini memberitahukan, mengingatkan saudara-saudara, Paulus pada saat itu yang bernama Saulus mengingat kembali. Kapan aku menganiaya Yesus, kapan aku menganiaya Kristus. Tetapi yang diingatkan kepada Kristus, kepada Paulus, Yesus mengatakan bahwa engkau telah menganiaya jemaatku. Berarti itu menganiaya aku. Itu yang dirasakan oleh Yesus. Itu yang dirasakan oleh Kristus tak kala jemaatnya dianiaya. Begitu dekat sekali perasaannya, begitu dekat sekali hubungannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sehingga Paulus menyadari ketika dia mengatakan, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Itu artinya, ia mengambil bagian. Mengambil bagian dalam penderitaan di dalam jemaatnya. Di saat memberitakan Injil, menghadapi tantangan penderitaan di sana, Paulus boleh merasakan bagaimana penderitaan Kristus, maka dia bersuka cita. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup yang mengutamakan Kristus, salah satu tandanya di sini melalui surat Kolose ini adalah bersuka cita karena menderita karena Kristus. Bersuka cita di dalam Kristus karena penderitaan. Bapak Ibu saudara sekalian, bagi Paulus sukacita itu saudara-saudara ada bersama ketika menderita bersama Yesus. Sebab itu dengan demikian dia boleh membuktikan imannya. Di waktu dengan kesetiaannya mengikut Yesus. Tetapi saya berpikir juga apakah Paulus itu senang dengan penderitaan? Hidupnya karena penuh dengan penderitaan. Dia pernah mencatat dengan panjang lebar dari surat 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Secara ringkas dia mengatakan di data di sana disebutkan dia pernah didera di luar batas. Paulus pernah dianiaya. Pernah menerima pukulan 40 kurang 1 dipukul, didera saudara-saudara. Pernah dilempari dengan batu. Mengalami karam kapal. Terkatung-katung di tengah lautan. Dalam perjalanan sering terancam bahaya banjir atau bahaya penyamun. Ancaman dari pihak orang Yahudi maupun pihak orang non-Yahudi. Bahaya di kota, di padang gurun maupun di tengah lautan. Banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Lapar, dahaga dan kerap kali berpuasa. Dihina dalam kehidupannya semata-mata
hanya untuk memberitakan Injil dan memelihara kerohanian jemaat. Saudara, sewaktu kita membaca ini mungkin kita berpikir, apakah Paulus ini senang menerima penderitaan secara rohani, saudara? Jawabannya tidak. Paulus menderita itu bukan karena tanpa guna, tanpa tujuan di sana. Tanpa manfaat. Paulus bersuka cita dalam penderitaan karena ada sesuatu yang kuat, yang positif di sana. Yaitu adanya faedah untuk membangun iman di dalam Kristus. Yang adalah pengharapan itu sendiri. Kristus yang adalah pengharapan dan tujuan yang utama. Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan perenungan kita pada hari ini, saudara? Di dalam dunia kita ini, kita memahami ada dua dunia, saudara. Yang pertama dunia yang sementara yang sekarang ini, saudara. Dunia yang sementara ini adalah dunia yang bisa habis, bisa layu, bisa pudar. Saudara yang punya harta segunung pun bisa habis, bisa hilang. Kalaupun hartanya tidak habis, tidak hilang, kita harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan harta benda kita. Mungkin saudara ada yang menilai bahwa yang penting adalah kesehatan dalam hidup ini, saudara. Tetapi boleh kita katakan dengan jujur, kesehatan pun terbatas adanya, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagian orang bernilai mungkin penampilan, kecantikan, kecakapan, saudara. Tetapi saudara itu segera akan layu, saudara-saudara akan pudar, akan expired, saudara. Tetapi ada satu hal kebenaran yang terpenting, yaitu dunia yang akan datang itu. Dunia kekekalan, dunia yang akan datang, yang sangat bernilai dan tidak bisa diekspresikan dengan bahasa manusia, bahasa di dunia ini. Kebahagiaan dan kesempurnaannya, kesukacitaannya, kemuliaannya yang diungkapkan di dalam surat ini di ayat yang ke-27. Di sana disebutkan Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus ada pengharapan akan kemuliaan itu. Berdasarkan inspirasi Roh Kudus, Paulus menjelaskan bahwa kemuliaan ini tak terbandingkan, tiada taranya dengan apa yang ada di dunia ini. Apa nasihat bagi kita, saudara sekalian? Pesan Paulus ini mari kita ingat, saudara. Agar Kristus dialah yang Tuhan kita, yang kita yakini dan percayai, handalkanlah dia, saudara. Ingatlah selalu akan janjinya, saudara. Inilah berkat bagi kita yang selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah, mengandalkan Kristus. Dunia yang sementara dan ada dunia yang kekal. Ada dunia di sini, ada dunia di sana. Ada dunia yang kelihatan, ada dunia yang tidak kelihatan. Di sini dunia ini, Tuhan tidak berjanji senantiasa hidup kita tanpa kesulitan, tanpa penderitaan. Hidup kita tidak selalu lancar, tidak harus selalu aman dan nyaman, saudara-saudara. Kekristenan bukanlah obat bius yang membebaskan saudara dan saya dari rasa sakit, rasa sedih, dari tangisan air mata. Tidak, saudara. Di dalam hidup ini akan ada banyak kesulitan dan tantangan. Tapi semuanya ini untuk memurnikan iman orang percaya. Tuhan sangat ingin menguatkan iman setiap anak-anaknya, saudara. Saudara sekalian, marilah bagi kita yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan dalam situasi-situasi saat ini. Mari kita ingat, saudara. Paulus mengingatkan sekalipun menderita, itu bersukacita. Penderitaan di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Saudara-saudara, yang kedua adalah fokus kepada Kristus. Ayat yang ke-25 hingga ke-29 dan pasal 2 ayat 2 sampai yang ke-5, saudara-saudara, pengenalan akan Kristus bagi Paulus ini jauh bernilai dengan apapun juga. Paulus pernah mengatakan dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat 7 hingga ke-8 dikatakan di sana, yang dulu berharga baginya, tetapi setelah dia mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus, yang lampau itu tiada bandingnya lagi. Tiada taranya dikala dia bandingkan dengan Kristus. Sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi, yang kekal. Sesuatu yang tidak berguna, tidak berarti, yang boleh dikatakan sampah. Dan sekarang adalah Kristus dalam hidupnya. Saudara, saya kira kita perlu setuju dengan pemahaman Rasul Paulus di sini.
Pemahaman bahwa Kristus segala-galanya. Sehingga ayat yang ke-26 dikatakan di sana, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara perhatikan ayat 27, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah rahasia yang tersembunyi dikatakan di sana. Dan sekarang dinyatakan, saudara-saudara. Misteri atau rahasia itu yang tersembunyi berabad-abad. Apakah itu, saudara-saudara? Paulus mengkaitkan kepada satu rahasia yang tersembunyi, yaitu Injil itu sendiri, saudara. Injil yang diberitakan, yang dulu tertutup sekarang terbuka. Paulus membicarakan tentang Injil yang disampaikan, yang tersembunyi dari abad ke abad. Tetapi sekarang dinyatakan ketika Kristus mati di atas kayu salib. Dan Injil itu dibuka penuh. Pada waktu lampau cara Allah menyelamatkan manusia ketika jatuh manusia di dalam dosa Adam dan Hawa. Allah berjanji akan keselamatan anugerahnya. Di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan, hai ular, nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala. Orang Yahudi bertanya, apakah artinya? Di akhir kitab Kejadian, Yakub memberkati Yehuda, berkata, hai Yehuda, kerajaan tidak akan berhenti daripadamu. Semua saudara-saudaramu akan bertelut di hadapanmu. Apa hubungannya keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular dengan keturunan Yehuda yang akan jadi raja? Sampai pada kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ketika dikatakan, hai Daud, keturunanmu nanti akan menduduki tahta Israel untuk selama-lamanya. Keturunan Yehuda dari Daud. Apa mungkin keturunan perempuan ini adalah keturunan Yehuda? Keturunan Yehuda ini mungkin keturunan Daud dan seterusnya, banyak janji, banyak pengharapan dalam Alkitab mulai dari perjanjian lama. Mereka meraba, menebak-nebak di sana saudara-saudara. Kemudian di dalam Kristus itu digenapi. Ketika kita menyaksikan Kristus mati di atas kayu salib. Ketika dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Pada waktu itu Paulus melihat penampakan secara pribadi dengan Yesus secara pribadi, saudara. Disitulah Paulus baru menyadari. Inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Maka ayat yang ke-28 Paulus mengungkapkan bahwa Kristuslah yang diberitakan. Inilah Kristus yang kami pakai untuk ajarkan dan kami pakai untuk menasihati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pemberitaan tentang Kristus, nasihat dari Kristus, pengajaran Kristus, semuanya terrefleksi dalam kehidupan seluruhnya di dalam Kristus, dan inilah yang menjadi pusat bagi Rasul Paulus, yang menjadi sentral, yang menjadi utama dalam hidupnya. Ayat yang ke-29 dikatakan di sana. Ketika kita membaca, melihat di sana, itulah yang kuusahakan, kupergumulan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, menunjukkan fokus Paulus. Perhatian Paulus yang terutama bagi Rasul Paulus hanya Kristus. Selanjutnya pasal 2 yang ketiga, saudara-saudara, di ayat yang ketiga pasal yang kedua. Sebab dialah, di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kristus dikatakan di sana, tempat tersembunyi segala hikmat, sophia, segala pengetahuan, gnosis di sana dikatakan. Saudara-saudara, ini istilah yang sangat jelas sekali. Sophia atau hikmat itulah yang banyak dicari orang-orang Greek, orang-orang Yunani pada saat itu. Yang menganggap bahwa cara mendapatkan hikmat dengan berdiskusi, dengan belajar di tepi-tepi pasar, di pinggir-pinggir jalan, saudara. Tetapi kalau kita melihat, saudara-saudara, ketika mereka mengajar di masyarakat luas, saudara-saudara, berdiskusi di sana, Paulus mengingatkan, bagi Paulus sophia yang tertinggi, hikmat yang tertinggi adalah Kristus itu sendiri. Sebab di dalam Kristus tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Ketika Paulus mengatakan berkaitan dengan ajarannya yang berkembang,
yang dihadapkan kepada jemaat atau orang-orang di Kolose, yaitu Gnosticism. Gnostik itu di abad pertama yang mulai mengacau balau, yang mulai menyesatkan, menggeser iman. Tidak cukup hanya Yesus. Perlu ditambah, perlu hal yang mistik, hal-hal yang bersifat mitos dan sebagainya masuk di sana, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, terlepas daripada masalah hidup hari ini saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa tantangan ini masih relevan saudara. Mungkin kita tidak menghadapi Gnosticism hari ini saudara, tetapi tantangan-tantangan yang ada di dunia kita, yang dimana ayat yang keempat yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jangan abaikan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus perlu kembali mengingatkan, Sofia itu, hikmat itu yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Pribadi Kristus. Melalui firman-Nya yang dianugerahkan, mari kita pegang dan menghidupkan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, di ayat yang kelima, ayat yang terakhir dikatakan di sana. Sehingga hal ini membawa ketertiban dan keteguhan iman di dalam roh. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama kamu, dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, ketika kita memandang Kristus sebagai yang terutama di hadapan kita, saya bisa membayangkan jikalau saya menaruh segala masalah hidup di depan mata saya. Dan Kristus ada di belakangnya. Apa yang terjadi, saudara? Saudara, masalah itu akan lebih besar dan Kristus tidak nampak. Tetapi marilah kita coba bergeser dan kita balik. Ketika Kristus ada di hadapan mata kita. Dan Kristus yang paling utama yang kita pandang. Dan masalah di belakangnya ada di depan kita. Yang kita lihat adalah Kristus. Apa yang terjadi? Ketika kita menatap Kristus, kita menghadapi masalah demi masalah bersama Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, di sana kita mendapatkan kekuatan. Di sana kita menghadapkan kehidupan. Kebersamaan kita dengan Kristus. Pengandalan kita kepada Kristus itulah yang menolong kita, menopang kita hidup dalam pengharapan yang penuh dengan kemuliaan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah ini menjadi kekuatan di dalam situasi yang kritis saat ini, saudara. Situasi yang tidak mudah yang kita hadapi, saudara. Biarlah kita tetap boleh hidup tertib dengan keteguhan iman. Berdasarkan hidup mengutamakan Yesus. Saudaraku, kerohanian kita boleh semakin hari semakin dewasa. Serupa dengan Kristus. Hati kita dipenuhi dengan belas kasihan. Perkataan kita penuh dengan kelembutan. Pikiran kita terus mencari pikiran dan perkara yang di atas. Mencari kemuliaan Kristus. Hidup yang berpusatkan Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam penutup khotbah ini saya mengingat pada satu jangga ataupun pengarang lagu him yang sangat terkenal. Lebih dari 8.000 him dikarang dan dituliskan. Lagu-lagu yang memberkati, yaitu Fanny Crosby. Dia menciptakan banyak lagu yang memberkati, saudara. Dia dilahirkan dari sejak bayi sudah buta, saudara. Dan dia sangat-sangat hidup penuh dengan produktif kesaksian yang luar biasa. Dan ketika dia berbincang-bincang dengan maminya, dengan mamanya, saudara. Dia mengatakan jikalau dia memilih untuk mengulangi hidup lagi, saudara-saudara. Jikalau harus memilih hidup dengan kondisi buta atau melihat, saudara. Dia mengatakan, saya memilih tetap buta, saudara. Saudara-saudara, mamanya bertanya, mengapa engkau mengatakan demikian, saudara? Supaya saya waktu meninggalkan dunia ini, wajah yang pertama kali saya lihat adalah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus, yaitu Tuhan. Saudara-saudara, wajah yang pertama yang ingin dilihat adalah wajah Yesus Kristus. Bagi Fanny Crosby. Bapak Ibu saudara sekalian, dia buta, saudara. Mungkin banyak orang berpikir kasihan, saudara. Fanny Crosby tidak bisa melihat. Inilah masalah kita, saudara. Kita cenderung percaya pada yang bisa kita lihat, saudara.
Problem kita yang seringkali, saudara-saudara, problem kita adalah seringkali menaruh iman kepada yang bisa kita lihat. Saudara. Namun saudara sekalian, kehidupan yang akan datang, itu kehidupan yang tidak terlihat. Saudara. Yesus sendiri tidak terlihat, saudara, dan tidak pernah kita lihat secara mata kasat mata kita. Saudara. Tetapi iman itu, iman dan percaya itu, meskipun tidak melihat, tapi percaya. Kiranya ini boleh menjadi tantangan bagi kita. Berpusatkan mengutamakan Kristus. Yang kedua adalah hidup fokus pada Kristus. Fokus pada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan menyertai memasuki minggu dan hari yang akan kita lalui bersama. Amin. Amin.